di seluruh dunia. Kisah yang sama mungkin juga terjadi di kabupaten-kabupaten yang lain, namun belum terungkap. Jumpa lagi dalam perspektif Isidorus Lidi Jawa. Politik Teko. Tanggal 31 Maret 2022 yang lalu, kita mendengar berita dari Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Warga memblokir jalan menuju ke kantor bupati dan rumah sakit setempat. Tutup rumah sakit. Mengapa itu terjadi? Tuan tanah protes karena anaknya tidak lolos menjadi teko tenaga kontrak. Padahal saat mereka menyerahkan tanah itu kepada pemerintah, ada perjanjian bahwa pemerintah akan mengakomodir anak-anak para tuan tanah itu untuk menjadi tenaga kontrak daerah. Lalu, apakah ada persyaratan khusus untuk anak-anak tuan tanah itu untuk menjadi teko? Bagaimana jika anak-anak tuan tanah itu tidak memenuhi kualifikasi untuk menjadi seorang tenaga kontrak? Kisah yang sama kita juga dengar dari kabupaten tetangga. Di Kabupaten Belu misalnya, ada aksi massa yang mempersoalkan perekrutan tenaga kontrak atau teko. Demikian juga di Kabupaten TTU. Mahasiswa turun ke jalan melakukan demonstrasi mempertanyakan kebijakan pemerintah berkaitan dengan perekrutan tenaga kontrak. Teko memang sering menjadi persoalan, dan tentu itu dipersoalkan oleh banyak kalangan jika proses rekrutmennya tidak transparan dan syarat dengan kepentingan politik. Kasus yang terjadi di Malaka, di Belu, di TTU itu menyibak sebenarnya politik teko. Sudah cukup lama teko menjadi komoditas politik. Seseorang yang menjadi calon kepala daerah, bupati, wali kota, atau gubernur kadang menjanjikan banyak orang untuk menjadi teko apabila mereka terpilih. Persyaratannya, dukung mereka dalam pilkada. Namun seringkali, setelah mereka terpilih, mereka malah lupa pada janji-janji itu. Karena setelah mereka terpilih, yang diangkat sebagai teko itu malah orang-orang dalam lingkaran mereka sendiri, keluarganya, jaringan tim suksesnya, sedangkan rakyat kebanyakan biasanya gigit jari. Di salah satu daerah di NTT bahkan saya mendengar kisah berkaitan dengan perekrutan tenaga kontrak atau tenaga honorer yang begitu politis dan komersial. Sang kepala daerah bahkan kepala dinas memasukkan keluarganya, anak-anak mereka sebagai teko. Kerjanya tidak jelas, namun gajinya jelas setiap bulan. Yang jelas gaji-gaji para teko itu dari APBD. Tidak mau kalah, para wakil rakyat juga berlomba-lomba untuk merekrut tenaga kontrak. Ada yang dapat 1, ada yang 2, tapi ada yang belasan bahkan puluhan. Pendekatan politik itu pasti. Jadi teko berarti siap menjadi tim sukses. Namun di sisi lain, ada pendekatan komersialnya. Teko jadi peluang untuk mendapatkan uang. Bayangkan, kalau setiap teko diminta store uang sekian juta, jika mereka mau menjadi teko. Jika tidak dengan uang, maka boleh dengan tanah. Alhasil, para perekrut teko itu mendapatkan banyak kapling tanah, lalu berubah menjadi tuan-tuan tanah yang baru. Teko adalah komoditas politik,
dibutuhkan saat kepala daerahnya masih membutuhkan mereka. Jika kepala daerah berganti, nasib Teko pun bisa tidak jelas. Apa yang terjadi di Melaka, di Belu, di TTU adalah warning bagi pemerintah. Jangan suka-sukanya menjanjikan orang sebagai Teko apabila janji itu bakal tidak ditepati. Apabila keluarga sudah menyerahkan tanah untuk pemerintah, patut diingat, janji itu adalah utang. Setelah pertarungan pilkada selesai, pertarungan berikutnya adalah pertarungan antara tim sukses melawan tim birokrasi dan tim legislatif untuk memperebutkan jatah-jatah Teko. Politik Teko yang tidak bisa dikelola secara bijak dan arif bisa menjadi politik Teku. Masih ingat kan Teku? Ya, Teku itu para pencuri yang suka mengambil barang milik orang lain dengan persuasif, bahkan dengan paksaan. Pesannya jelas, jangan menjadi pencuri dalam urusan tenaga kontrak. Jangan berpolitik Teko dengan pola politik Teku. Kenapa? Upahnya besar dan pasti menanti Anda. Salam sehat.